Makanya nanti ketika kita zikir kepada Allah, kita coba untuk merasakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Kajian kita malam hari ini adalah kajian yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya ini adalah memiliki dua makna. Ada yang cahaya secara hakikiyah, ada cahaya secara maknawiyah. Cahaya secara hakikiyah itu seperti ini ya, lampu mengeluarkan cahaya. Ada cahaya secara maknawiyah seperti al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga disebut, diberikan gelaran an-nur. Al-Quran itu adalah cahaya ya, cahaya yang menerangi perjalanan manusia sebagai petunjuk. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu linuriyahu. Jadi cahaya itu secara maknawiyah dan secara zahiriyah itu memiliki urgensi yang berbeda, tetapi hampir memiliki hal yang sifatnya tujuannya sama. Kalau cahaya zahir itu akan menerangi sesuatu yang tadinya dalam keadaan gelap. Dengan adanya cahaya itu maka akan nampak jalan untuk kita lalui sampai ke tujuan. Demikian juga secara maknawiyah, maka cahaya itu akan memberikan urgensi bagi kita. Dengan adanya cahaya itu, maka kegelapan yang ada dalam maknanya juga akan menjadi terang. Misalnya kita tidak tahu jawaban apa yang kita hadapi. Dengan petunjuk dari Allah lewat Al-Quranul Karim, lewat pengalaman-pengalaman kita, itu akan kemudian memberikan kepada kita jawaban terhadap apa yang
permasalahan yang kita hadapi. Nah, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan orang berzikir kepada Allah adalah untuk memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk maknawi. Karena di dalam sebuah hadis bahwa hati manusia itu kalau dia berbuat dosa, nuqtatun sauda fi qalbihi, akan membentuk titik hitam di dalam hatinya. Dosa yang dia perbuat akan berdampak pada kolbunya, akan berdampak pada hatinya. Nuqtatun sauda, seperti ini baju dikasih titik. Ya, ketika dibiarkan terus berlalu dan terus menerus melakukan suatu dosa, kala barrona ala qulubi maka yaksibun. Ron itu, kalau nuktoh hanya satu titik, ron itu menebal dan membanyak, menebal dan membanyak, sehingga sangat sulit untuk hati itu tergerak untuk beribadah, tergerak untuk melakukan amal soleh. Sangat berat sekali. Saya umpamakan misalnya kita berada di danau. Danau itu ada gulma, teratai-teratai itu banyak sekali kan. Kemudian kita naik perahu, naik sampan di atas danau itu. Di kampung saya ada namanya Danau Limboto. Oh, itu gulmanya banyak sekali di atas. Di seberang sana itu, di tengah danau itu agak jauh, itu orang buat akhirnya jadi tempat tempat wisata. Itu ada, di tengah itu ada restoran apung. Di situ ada makan khas ikan-ikan danau itu yang dipajang di situ untuk disantap para wisatawan. Kalau menggunakan sampan dengan mendayung, mau berapa jam sampai? Karena dia melewati gulma yang begitu banyak gitu. Berat sekali itu. Yang punya rakit paham betul itu. Ya. Kalau kita melewati tidak ada tidak ada halangan, mudah itu kita bawa rakit kita bawa perahu kita, mudah kita sampai ke sana. Tapi kalau gulmanya banyak sekali, untuk sampai ke sana itu berjam-jam, itu pun dia menggunakan mesin yang dia kalau pakai dayung sampan susah melewati gulma itu. Ya, makanya dia pakai mesin apa namanya itu? Ya, mesin untuk yang kecil itu tinting atau apa itu? Ketinting kalau kita orang Bugis bilang. Pakai itu untuk mutar sampah sampai di restoran apung tersebut. Makanya saya mengumpamakan seperti itu. Jadi kalau hati kita gulmanya banyak sekali, nuktah, titik hitam kata Nabi, nuktah itu titik, sauda itu hitam, titik hitam dalam qalbi banyak sekali, itu akan membuat efek kita malas beribadah. Ya, tak tentu arah, kita mau sholat pun tidak terasa nikmat, baca Quran pun demikian, dan lain sebagainya. Pokoknya alhasil mau berbuat baik itu kita harus ekstra keras itu untuk bisa berdiri kokoh di atas ibadah, di atas amal ibadah. Itu sangat berat sekali, ya. Makanya itu urgensi daripada kita mau berzikir kepada Allah adalah supaya
untuk amaliyah-amaliyah yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menyeberangi kolbu kita untuk supaya terbit kehusuan, terbit keinginan-keinginan untuk berbuat baik, itu tidak susah dan tidak sulit. Ini sebabnya, makanya kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lagi pengajian sebelum zikir. Kalau mau ikut pengajian nggak apa-apa. Ya, silakan dengar. Sama jamaah semuanya. Nah, ini. Kayak gitu aja, nggak apa-apa. Jadi nuktah sauda, ya, noktah hitam itu, titik hitam itu, kalau dibiarkan dia akan membanyak, sama dengan gulma. Kalau dibiarkan dia dan makanya perahu sampan yang di sana, mau kita seberangi sholat kita, mau kita seberangi sedekah kita, mau kita seberangi puasa kita, mau kita seberangi ngaji kita, itu berat sekali, nauzubillah. Kalau sekarang ini, alhamdulillah, enteng-enteng aja kan, enteng. Yang saya kaji kemarin itu, enteng kita berzikir, enteng kita sholat malam, enteng kita puasa. Karena kenapa? Substansinya kita berzikir untuk membersihkan hati. Perahu puasa kita yang di situ ada penumpangnya, puasanya di sana, sholatnya di sana, baca Qur'annya di sana, itu mudah, sedekahnya di sana itu mudah, amal-amal soleh yang baik-baik kita lakukan itu mudah berlayar, mudah berjalan. Ya, apatah lagi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah waliyul ladzina amanu minaz zulumati ilan nur. Ya, Allah memberikan cahaya ke dalam kalbu kita. Ya, sudah dibersihkan hati kita, ditambah lagi Allah berikan cahaya ke dalam hati kita, semakin terang benderang lah, semakin mudah kita untuk beramal saleh. Ya. Ya, makanya ulama-ulama kita dulu itu seringkali muhasabah. Yang muhasabah itu, kalau dia bangun sholat lailnya susah, dia akan muhasabah. Oh, siang ini saya sudah berbuat dosa ini. Kalau dia zikirnya berat untuk dapatkan satu keasyikan dalam zikir, tidak seperti biasa-biasanya, oh ini ada suatu perkara yang masuk ke dalam tubuh saya yang syubhat ini. Karena itu akan memberikan dampak. Dampak itu kepada batiniah kita. Ya. Ini secara maknawiyah itu. Ya. Makanya Allah mengingatkan kita terhadap qalbu ini, ya, untuk senantiasa dijaga, senantiasa dipelihara. Karena dengan kita menjaga dan memelihara qalbu kita, insya Allah mudah kita untuk beramal saleh. Kenapa kemudian puasa ini dalam keadaan kita lemah, tapi kita mampu untuk mengendalikan puasa, mengendalikan diri kita. Sudah kita mampu mengendalikan diri kita, kita bisa melakukan amal soleh. Mudah kita sholat. Bagi yang memang betul-betul memahami bahwa puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaga saja, tetapi lebih jauh daripada itu adalah dalam rangka untuk memperbanyak amal-amaliyah selama berada di bulan suci Ramadan. Nah, ini adalah muhasabah kita nih. Ya. Oleh sebab itu
puncak-puncaknya Nabi disuruh untuk berkhalwat. Nabi melakukan khalwat 10 hari, melakukan uzlah 10 hari, itikaf 10 hari di masjid, adalah dalam rangka untuk menjaga stabilitas kerohanian itu. Ya, dengan tidak memandang ini, dengan tidak banyak bicarakan ini, yang dengan makanya ibadahnya Nabi naik gitu. Meningkat kualitas ibadahnya dan kuantitas dan kualitas. Di sinilah kita perlu memahami bahwa ketika kita melakukan riyadah ibadah, kita akan merasakan efeknya itu. Efek apa? Efek pada diri kita secara batiniah. Ya, kita mau pengen sholat yang lama, ya. Kita mau pengen zikir yang lama, ya. Kita mau pengen bersedekah, kita mau pengen ngaji, kita mau pengen bantu orang, nengok orang susah kita juga ikut susah, ya. Bukan SMS susah melihat orang senang melihat orang susah. Kita balik tuh, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Nah, itu yang benar, ya kan Bang Reno? Nah, ini adalah yang diinginkan oleh puasa itu sendiri. Ya, kenapa kemudian di siang hari kita disuruh tahan makan, tahan minum, tahan syahwat? Anehnya di malam hari kita disuruh sholat lagi, disuruh ibadah lagi yang banyak, dan kita mampu untuk melalui itu. Rupanya rahasianya adalah di kolbu tadi. Kolbu itu Allah beri kekuatan iman, dan itulah kekuatan Islam. Ya, kekuatan iman ini lebih daripada segala-galanya. Kalau tidak ada kekuatan iman pada diri kita, sesungguhnya secara zahir kita itu akan sangat sulit. Ya, ini Ustadz, ini sholatnya kok lama betul. Ya, ini Pak, pokoknya jadi kayak gitu. Tapi setelah kita riyadhah, rupanya asyik ya, mengasyikkan. Ibadah ini mengasyikkan. Saya punya guru, kurus orangnya, ceking orangnya, kurus dia. Sampai sekarang dia guru saya. Saya dikirim foto beliau lagi ngaji itikaf di Masjid Ar-Riyadh. Ya Allah, saya bilang udah kurus, ceking, kuat sholat, kuat tahajud, kuat ngaji. Hai, berjam-jam itu kalau mau duduk ngaji, berjam-jam itu kalau mau sholat, berjam-jam itu kalau mau zikir. Oh, kita nih setengah jam sudah. Saya lihat di mana letak kekuatan beliau ini. Rupanya di kerohanian beliau. Maka kalau dia ngomong, dia berbicara itu dalam sekali maknanya. Ya, apa yang dia sampaikan itu sangat tajam. Karena kerohanian dia itulah yang kemudian Allah pancarkan cahaya ke dalam kolbu orang-orang yang beriman. Seumpama kata Quran, Allahu nurus samawati wal ardi masalu nuri kamishkatin. Seumpama cahaya dalam kendi, dalam tempat. Cahayanya itu memenuhi ya ufuk timur dan barat. Seumpama itulah kolbu kita. Kalau sudah datang cahaya Allah memenuhi hati kita, yang ada Allah, 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 Allah. Ada pula orang yang menyangka tak ada zikir Allahu Allah itu. Kita bantah dengan ayat Quran, Qulidu Allah awidu'ur Rahman ayyamman tada'u falahul asma'ul husna. Serulah Allahu Allah. Itu Allah seru-seru. Atau serulah Ar-Rahman. Qulidu Allah awidu'ur Rahman. Jadi tidak ada itu yang disebut bahwa tidak ada zikir Allahu Allah. Itu kajian-kajian orang di luar daripada kita. Karena ayatnya sudah jelas. Fadzukurullah, zikirlah Allah. Berarti Allah suruh zikir Allahu Allah. Kenapa kita zikir Allahu Allah? Supaya hanya menetapkan Allah dalam kalbu kita. Tak ada lagi istri dalam hati ini. Tak ada lagi mobil dalam hati ini. Tak ada lagi dunia dalam hati ini. Hanya ada Allah, 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 Allah. Di luar itu hanya ya, yang lain boleh
Tapi di luar, yang di dalam hanya Allah. Ya, asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah luar biasa. Ya. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Quran itu, ya, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jangan sampai anak-anakmu dan perniagaanmu melupakan engkau dari Allah. Ini peringatan Allah buat kita semuanya. Kita boleh berniaga, boleh apa, boleh bercanda sama anak-anak, sama bini, boleh bergaul, tapi jangan sampai kita melupakan Allah. Ya, saya pernah membahas dalam sebuah hadis bahwa ada orang yang masuk surga. Ditanya sama dia, apa penyesalanmu dalam surga ini? Dia kata, saya menyesal. Ente sudah masuk surga kok masih menyesal? Ya, apa yang mau ente menyesal? Saya menyesal, saya masih ada 1-2 masa yang saya tidak menggunakan masa itu untuk berzikir kepada Allah. Dan ini hadis. Jadi orang masuk surga pun masih menyesal dia di dunia tidak berzikir kepada Allah. Sampai kemarin terakhir saya bahas bagaimana seorang ibu yang mengatakan yang ketika anaknya meninggal usia 60 tahun, dia bilang, oh singkat betul kehidupan orang di akhir zaman itu hanya 60 tahun. Kita ini sampai 1000 tahun usia kita di atas dunia ini. Kalau sekiranya saya punya usia 60 tahun, maka 60 tahun itu saya akan habiskan untuk beribadah kepada Allah. Tok. Subhanallah, ini kita ini. Makanya kita menyaingi mereka itu dengan mengejar Lailatul Qadar. Dan saya kembali pada pembahasan An-Nur di dalam qalbu ini. Makanya nanti ketika kita zikir kepada Allah, kita coba untuk merasakan itu. Cahaya Allah masuk ke dalam qalbu kita. Allah. Allah. Dan semua ini adalah cahaya Allah. Allah yang menerangi alam semesta ini. Alam semesta ini akan gelap kok tidak ada cahaya Allah. Makanya Allah menciptakan 2 makhluknya itu dari cahaya, 1 dari nar. Cuman beda. 1 an-nur. Nur itu cahaya. 1 an-nar, panas. Nur itu tidak panas. Dia bercahaya tapi tidak panas. Lembut. Yang 1 an-nar, dari api. Bercahaya juga tapi panas. Ya, maka kalau kemudian an-nur ini kita akan senantiasa bersama dengan malaikat Allah. Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Maka malaikat itu akan senantiasa bersama dengan orang yang dalam hatinya ada cahaya. Saya ulangi, ini substansi yang saya jelaskan ini di sini nih. Saya muter-muter di sini, saya jelaskan di sini nih, tolong dipahami baik-baik. Karena seseorang itu ada cahaya Allah dalam hatinya, maka makhluk yang diciptakan dari nur tadi, cahaya, akan membersamai orang yang dalam kalbunya ada cahaya. Nah, subhanallah, dia akan selalu bersamai dia. Nah, dia tidak takut kemana-mana dia pergi. Ya, yang bersama dengan malaikat-malaikat Allah, yang bersama dengan Allah. Malaikat itu Allah akan perintah untuk menjaga dia. Saya ulangi, ada hadis yang mengatakan bahwa orang-orang yang ada seperti itu perbuatannya, solehnya, amal solehnya seperti itu, Allah akan perintahkan malaikat untuk menjaganya. Dia tidak takut. Oleh sebab itu, ini kita berzikir kepada Allah untuk menangkap cahaya Allah. Semoga Allah pancarkan cahaya itu ke dalam hati kita. Penjelasan Ustaz Abdul Somad ketika ditanya itu, apa yang disebut dengan ma'rifatullah, ya, dipancarkannya cahaya Allah ke dalam kalbu orang-orang yang beriman, sehingga yang ada di kalbunya hanya Allah, 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 Allah. Apa indikasinya ada
cahaya Allah dalam kalbu manusia itu, indikasinya dia mudah untuk beribadah. Mudah. Itu aja indikasinya. Ya. Ditambah lagi Allah yasrah sadrahu. Allah lapangkan dia punya kalbu. Sehingga enteng dia hidup di atas dunia. Tenang dia hidup di atas dunia. Dan anehnya orang-orang yang di sekeliling juga melihat keanehan yang ada pada dirinya. Dan dia akan menjadi cahaya. Entah dia cahaya dalam rumah tangganya. Entah dia cahaya di jamaahnya. Entah dia menjadi cahaya dalam masyarakatnya. Entah dia cahaya. Karena ini memang penting. Ya, saya pernah sampaikan banyak betul orang pintar. Tapi yang ada cahaya dalam kalbunya itu susah kita cari. Di antara tanda orang-orang yang ada cahaya di kalbunya adalah dia memiliki qaulan layyina, perkataannya lembut. Dia memiliki qaulan tsaqila, perkataannya berat. Orang rasa itu ya langsung tertunduk orang dengan perkataan yang keluar darinya, walaupun lisannya menyampaikan itu sederhana, tetapi orang yang mendengarkan tajam sekali ini penyampaiannya ini, dan itu menyentuh kalbunya. Nah, ini yang kita perlukan, ya, paling minimal untuk diri kita. Indikasi yang kedua adalah orang yang bercahaya kalbunya itu malaikat-malaikat mulhim sangat kuat untuk mengeksplor dirinya untuk taat kepada Allah. Maksudnya apa? Malaikat mulhim senantiasa itu nyuruh, ayo kamu lakukan ini, ayo kamu kerjakan ini yang baik-baik, ayo kamu beribadah, ayo kamu. Dan kalau dia berbuat salah, itu diingatkan sama malaikat mulhim, ente udah buat salah, cepat-cepat ente bertobat. Jangankan itu, kita ini mohon maaf. Sehari ini ketika kita berhubungan sama istri, atau ketika kita mimpi junub, nggak mau kita nunggu lama tuh. Kita mau cepat-cepat mandi. Kita tidak mau dalam keadaan diri kita kotor. Kan begitu Bang Mama? Ya, itu. Ini untuk semuanya, saya juga begitu. Ya, kita kalau dalam keadaan junub, kita tidak mau lama-lama itu. Karena kenapa? Tanah yang kita pijakin sementara kita dalam keadaan junub itu menjerit dia. Saya ulangi, kalau kita dalam keadaan junub, kita lewat di tanah itu menjerit karena kita dalam keadaan kotor. Dan tanah itu sangat suka sekali apabila dipijak oleh orang-orang yang saleh. Karena dia selalu menjaga kesucian dirinya. Senang tanah itu dipijak sama dia. Ya. Subhanallah. Itulah kenapa kita habis mandi cepat ini bahaya nanti kalau kita tiba-tiba meninggal dalam keadaan junub. Iya kan, kita tidak tahu. Subhanallah. Ya, kalaupun kita meninggal dalam keadaan junub, kita tetap dimandikan. Ya, dimandikan, dibersihkan sama orang-orang yang ditugaskan untuk memandikan kita. Nah, yang tadi saya katakan, malam hari ini saya akan tutup ini pengajian ini secepatnya karena mau zikir. Saya tengok matanya udah mulai 5 watt nih. Saya tadi maunya itu nyuruh cepat tidur, tapi ngobrol panjang betul seolah-olah baru ketemu berapa tahun. Tadi tidak apa-apa ya. Ya, saya mau tadi itu kita banyak-banyak istirahat karena ini kita mau gapai malam ini supaya kita tidak terlalu ngantuk. Habis zikir kalau memang ngantuk istirahat dulu tidur. Karena nanti jam-jam 12 atau setengah 1 kita akan mulai sholat tahajud. Baru kita zikir kembali ya. Nah, insya Allah ini yang saya katakan tadi, ketika kita zikir nanti mohon kepada Allah seperti yang sudah saya ajarkan. Ya Allah, ya pancarkanlah cahayamu ke dalam kalbu kami. Oh, itu
Nanti kalian rasakan kalau yang betul-betul kalian meresapi kalimat doa itu. Belum baru menyebut la ilaha illallah, itu beda rasa. Kau betul-betul dihayati, ditadaburi, dihakikatkan, akan bergetar itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya sehingga badannya pun juga ikut bergetar. Saya rasa demikian. Ini kayaknya husnuzon saya, mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Ini orang, ini makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya ikut datang sini nimbrung karena memang ditugaskan oleh Allah. Sudahlah memang ada malaikat yang mencari orang-orang yang berzikir. Dia bawa cahaya dari Allah dan Allah tambah lagi cahayanya di dalam majelis itu. Yani kita juga meminta kepada Allah sehingga taufik ini ketemu, maka kolbu kita akan mekar. Ya, dahsyat akan kita rasakan. Mudah-mudahan malam ini Allah berkenan. Udah sholat taubat semuanya kan? Ayo kita akan mulai zikirnya. Enggak tutup doa dulu kan? Dan doa ke majelis, wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.